تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. As-sukutu amma sakatu anhu. Wajib kita diam, tidak bicara pada perkara-perkara yang didiamkan oleh para sahabat. Para sahabat itu kalau mendiamkan suatu urusan, tidak bicara dalam masalah itu, maka jangan coba-coba kita bicara dalam masalah itu. Saya kasih contoh. Dulu para sahabat tidak ada yang membicarakan atau mempertanyakan bagaimana Allah itu turun ke langit dunia setiap malam sepertiga malam terakhir. Para sahabat tidak ada yang membicarakan dan mempertanyakan bagaimana hakikat dan kaifiat Allah itu beristiwa di atas arsy. Para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in tidak ada yang membicarakan dan mempertanyakan bagaimana tangan Allah, bagaimana mata Allah, bagaimana betis Allah Subhanahu wa taala yang disebutkan dalam hadis, disebutkan dalam ayat bahkan, yauma yukshafu an saqin. Pada hari disingkapkannya betis. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disebutkan bahwasanya Allah menyingkapkan betisnya, dikenali oleh orang-orang beriman, semua orang beriman bersujud. Orang munafik pingin sujud tapi nggak bisa. Badannya itu kaku, akhirnya mereka tersungkur gitu. Disebutkan dalam hadis yang sahih. Nah, terkait sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, baik sifat dzatiyah terkait zatnya Allah maupun sifat fi'liyah terkait perbuatannya Allah, tidak ada satupun para sahabat yang membicarakan dan mempertanyakan kaifiyat, hakikat bagaimana sifatnya Allah tersebut, tidak ada. Bagaimana Allah beristiwa di atas arsy, ya? Apakah Allah tidur, apakah Allah begini, bagaimana misalkan gitu? Ya. Tidak ada yang membicarakan itu. Maka kita pun tidak boleh membicarakannya. Sebagaimana para sahabat tidak membicarakan hakikat dan kaifiat sifat Allah. Faham ini ya? Jelas ya? Kita cukup mengimani saja bahwasanya Allah beristiwa di atas arsy, turun ke langit dunia setiap sepertiga malam yang terakhir. Sudah. Cukup imani. Tentang bagaimana cara Allah turun, Allah dan Rasulnya tidak pernah membebankan kita untuk membicarakan hal tersebut, dan para sahabat tidak pernah membicarakannya. Ternyata muncul generasi belakangan dari kalangan Jahmiyah, Mu'tazilah dan Asy'ariyah dan para pengikut mereka. Mereka mulai membicarakan tentang hakikat dan kaifiat sifat Allah. Wah, Allah kalau dia berada di atas arsy, berarti arsy itu lebih besar daripada zat Allah, kata dia. Berarti Allah butuh kepada arsy. Kalau arsy itu hilang, apakah Allah akan jatuh? Gitu. Ini mereka membicarakan sesuatu yang tidak pernah dibicarakan oleh para sahabat.